Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kajian kali ini insya Allah ini merupakan kajian kita terakhir sebelum Ramadan. Nanti kita insya Allah agendakan kembali setelah hari raya. Tapi di Ramadan mungkin ada ceramah ya. Masih bisa ketemu saya, tapi bukan kajian yang panjang begini ya. Ceramah pendek mungkin hanya sekitar berapa ya? 7-15 menit ya paling lama ya. Mungkin ya itulah ya. Tapi hari ini kita mengkaji, insya Allah moga-moga cukup mendalam dan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Para jamaah sekalian, saya mulai dari perspektif pandangan masyarakat pada umumnya tentang bulan Ramadan. Ada yang berpandangan bulan Ramadan itu dengan pengetahuan yang cukup baik, sehingga menangkap makna bulan Ramadan itu sebagai suatu perubahan besar bagi orang mukmin yang menjanjikan untuk dunia maupun akhiratnya. Maka dari itu sejak tahun kemarin, Ramadan tahun yang lalu, itu sudah mohon kepada Allah, ya Allah, temukanlah aku kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, selalu saja dia menyambut gembira, marhaban ya Ramadan. Maka apa yang dilakukan biasanya keluarga seperti ini pandangan sekilas ya tentang fakta di masyarakat. Orang yang berharap betul menangkap makna perubahan ini mengubah situasi dan kondisi rumah tangganya. Kadang ada beberapa rumah yang dicat ulang, dibersih-bersihkan, ditata ulang ya, menu-menu ditata, agenda-agenda tata ulang kembali, dan lebih mengerucut kepada banyak amal ibadah dibanding dengan urusan duniawi ya, termasuk program wisata, jalan-jalan diganti mungkin dengan safari Ramadan. Jadi kalau terawih itu pindah-pindah ya, jadi hampir 30 hari misalnya gitu ya, 30 masjid. Jadi dia punya cerita banyak ini. Ini ada yang punya agenda safari seperti ini. Yang saya ketahui safari seperti ini biasanya wali kota atau kapolresta. Ya, karena saya selalu ketemu dengan beliau ini. Loh, ini kok datang di sini ini? Oh, ternyata safari Ramadan sambil mendekati masyarakat. Ya, mungkin ada pesan-pesan khusus gitu ya. Jadi keliling supaya diratani semua masjid-masjid itu. Tapi biasanya masjid yang besar ya, masjid kecil tidak, masjid yang besar-besar. Nah, ini orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup baik. Yang setengah baik biasanya menyebut datangnya bulan Ramadan sebagai bulan ibadah. Ya sudah, pokoknya ibadah, terutama adalah ibadah puasa. Nah, orang-orang yang punya pandangan seperti ini rawan ya, puasa hanya sebagai bulan ibadah. Rasulullah mengingatkan rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak dapat apa-apa, dia hanya dapat lapar dan haus. Bahkan ada orang yang sholat umurnya sampai 60 tahun tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Ada apa? Karena dia memaknai bulan ini hanya untuk ibadah ya, tidak memaknai dengan apa yang menjadi syarat imanan wah tisaban. Para jamaah sekalian ya, apa yang dimaksud imanan wah tisaban itu tidak terpikirkan. Pokoknya kalau datang bulan Ramadan ya kita mempeng, sregep, rajin ibadah seperti nenek moyang kita. Nah, gitu saja dia. Tidak ada pencerahan, pemahaman baru tentang makna Ramadan. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali, mungkin datangnya bulan Ramadan dianggap sebagai permasalahan. Ini problem datang ini.
kebebasannya terbatas. Bahkan kalau orang berpikir kapitalis, materialis, profit orientednya ini meragukan. Kira-kira menguntungkan nggak datangnya bulan Ramadan ini? Satu sisi merasa merugikan, ya warungnya jadi sepi meskipun buka terus-terusan. Mungkin juga ada yang membuka minimarket, mungkin mall jadi berkurang, ya. Sementara ada orang yang berpikir lain lagi, sama-sama kapitalis materialisnya, ya puasa bulan Ramadan datang duitnya teko. Loh, kok Ramadan dimaknai duitnya teko? Ini alamat panen ini ya. Ya, banyak keuntungan. Apa? Karena yang ada di benaknya sini itu kalau Ramadan datang hanya satu prioritasnya. Bikin makanan takjil setiap hari dan mengerahkan karyawannya untuk jual di mana-mana. Maka kita lihat orang jualan mana-mana itu kadang bosnya satu itu. Ya. Jadi setiap wilayah, daerah, lokasi strategis mesti itu ada. Itu semuanya karyawannya jadi satu, diolah dalam satu rumah dengan pemilik ownernya satu. Lah ownernya ini pikirannya apa? Pokoknya jualan. Ya, nggak berpikir ini adalah bulan apa. Sementara orang yang mengerti, yang ngerti makna Ramadan, meskipun punya yang namanya restoran, kadang restorannya ini justru ditutup di bulan Ramadan. Karyawannya semuanya suruh ibadah, dikasih pesangon nanti setelah hari raya kerja kembali. Loh, Masya Allah loh para jamaah sekalian, dikasih pesangon menghadapi bulan puasa dan Ramadan atau hari raya, dikasih seragam, kadang dikasih mukna, kadang juga pakaian-pakaian ibadah laki-lakinya itu dipenuhi, tapi libur semuanya, nggak usah kerja, ya semuanya ibadah. Nanti kita akan bekerja kembali setelah bulan puasa ini. Ini ada yang seperti begini, restorannya malah ditutup, ya. Baik para jamaah sekalian, mari kita lihat sebenarnya Ramadan itu adalah merupakan proses dibanding hanya dengan makna ibadah. Ibadah itu kontennya, tapi sesungguhnya Ramadan ini adalah sebuah proses. Mari kita lihat para jamaah sekalian, di mana letak itu proses perubahan yang menjanjikan itu ini. Saya ambilkan dari 3 hadis saja ya, hadisnya cukup banyak. Kebetulan ini dengan rawi yang sama-sama sahih dari Bukhari dan Muslim. Yang pertama itu bunyinya man soma Ramadana. Yang kedua itu bunyinya man qoma Ramadana. Yang ketiga bunyinya man qoma lailatal qadri. Terusannya 3 hadis ini sama. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi bulan Ramadan bukan sekedar puasa. Ada koma di sini. Koma Ramadana. Ya, yang meramaikan bulan Ramadan dengan apa? Banyak sekali petunjuk Allah dan Rasulnya, terutama dari Rasul itu. Ada kegiatan-kegiatan Ramadan yang itu dilakukan bukan sekedar puasa. Di tengah-tengah puasa dia melakukan banyak konten ini, ya. Konten apa? Ibadah ini. Itu ada yang umroh, ya. Kalau kita punya kemampuan ya, umroh di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji. Loh, disamakan loh, ya. Di luar haji ya umroh biasa, ya. Saya kebetulan mungkin 3 kali ya, 3 kali bisa melakukan di bulan Ramadannya, ya. Yang lainnya di luar, mungkin saya sekitar mungkin 7 atau 8 kali di luar itu. Nah para jamaah sekalian, karena kita berburu Ramadannya ini, maka kalau umroh Ramadan ini rame seperti hampir haji, termasuk harga juga begitu mahal. Saya ketemu golongan dari ibu-ibu dari Bandung waktu itu ya, mestinya umroh itu sekitar 17, itu sudah bisa, ternyata menjadi 28. Ada lagi berikutnya lagi, tahun berikutnya lagi itu umroh bisa 23, naik menjadi 45. Wah, ini yang bikin mahal apa? Saya tanya teman-teman yang di Ummul Qura itu, kebetulan saya di sana juga, yang punya pengalaman. Oh, itu banyak hal itu terkait harga apa?
harga ini hotel-hotel itu naik. Kenapa kok bisa naik dan rame? Ya karena nilainya itu, nilai umroh sama dengan haji. Ya. Kemudian ada lagi apa? Belajar Quran dan mengajarkannya. Khataman Quran, tadarus Quran, tadabbur Quran. Ini ya kegiatan-kegiatan memakmurkan bulan Ramadan. Ada iktikaf, Masya Allah. Belum lagi infak sedekah, belum lagi silaturahim, belum lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata Rasulullah? Nilai ibadah terbesar itu pada bulan Ramadan. Ya, nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini terkait dengan apa? Man koma Ramadannya, mendirikan Ramadan, memakmurkan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas. Jadi tidak bisa dimaknai Ramadan sekedar apa? Puasa. Yang puasa tadi man soma itu. Tapi yang ketiga coba, man apa ini? Sholat atau koma Lailatul Qadri, sholat misalnya pada waktu Lailatul Qadar, Masya Allah. Ya, tapi kita tidak tahu. Tapi Rasulullah mengisyaratkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah di 10 yang terakhir. Bahkan ada hadisnya Sahih Muslim juga, itu dicari di malam-malam ganjil. Ya konyolnya ini masyarakat punya budaya mau iktikaf di masjid kalau malam ganjil, genapnya ndak mau. Ya, ini juga menjadi dilema. Mestinya mengikuti Rasulullah 10 terakhir. Ya, 10 terakhir itu ya 10 terakhir semuanya gitu loh ya. Jadi bukan hanya malam ganjil, tapi kenyataan di masyarakat begitu. Saya melihat ya, kalau saya ngadakan misalnya yang namanya Qiyamul Lail ya di Masjid Air Farudin, dulu saya rintis itu kira-kira sudah mungkin berapa puluh tahun yang lalu itu ya. Sekarang sudah kader-kader baru, dosen-dosen muda yang mengurusinya. Itu saya titeni, kalau malamnya itu malam ganjil, itu yang datang itu banyak sekali ya, sampai mobil itu penuh, ratusan mobil sampean. Belum lagi yang namanya sepeda motor. Saya harus menyiapkan konsumsinya sekitar 3.000 kotak. Bayangkan, saya harus mencari yang namanya 4-5 catering, karena kalau satu nggak nutut itu dikerjakan sebanyak itu, mesti basi. Karena pengalaman saya dulu 3 catering itu basi, karena mereka kerjanya mulai sore, dimakan itu masih nanti, basi semuanya. Ya, maka dari itu harus banyak catering ya, bisa 7 bisa 8, masing-masing katakan cuma 250 atau 300 kotak saja, yang lainnya dibagi-bagi yang lainnya. Itu fresh semuanya, bahkan masih ada yang hangat gitu ya, jamaah jadi seneng gitu ya. Tapi yang basi ini Masya Allah, akhirnya lapor saya, akhirnya itu saya pecah, cateringnya tidak boleh didominasi oleh 1 orang ya, jadi sekitar 7-8, banyak orang ya, semuanya fastabikul khairat para jamaah sekalian. Nah, karena ini merupakan suatu proses para jamaah sekalian, maka hasilnya tidak bisa apa? Mendadak, waktunya juga tidak bisa cepat. Makanya Allah jadikan proyek ini lama, yaitu 1 bulan ya, tidak 1 hari tapi 1 bulan penuh. Di sini mulai yang puasa, yang sampai memakmurkan Ramadan, sampai yang juga aktivitas amalnya pada waktu Lailatul Qadar, kita tidak tahu pas atau tidak. Maka 10 hari itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semoga bisa masuk di antara 10 itu malam namanya Lailatul Qadar gitu ya. Ini yang dijanjikan Allah jika dilakukan imanan wahtisaban. Dasarnya pertama semata-mata karena iman, karena kita sudah belajar, sudah saya sampaikan bahwa iman itu syarat diterimanya amal ya. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menjelaskan kalau amal soleh, karena masyarakat banyak yang melakukan kebaikan kok di mana-mana itu ya, sangat banyak amal soleh yang dilakukan, tapi mereka tidak beriman kepada Allah ya, tidak sholat ya, apalagi rukun Islam semuanya dan lain sebagainya, baca Quran juga tidak, dan sebagainya, nutup aurat juga tidak, Islamnya Islam KTP saja. Maka
melakukan amalan-amalan soleh, amalan kebaikan di masyarakat. Apa yang dilakukan Allah di dalam 3 ayat disebutkan, yang pertama amalnya dijadikan fata morgana, kelihatannya ada tapi tidak ada. Yang kedua dijadikan debu yang berterbangan. Yang ketiga dijadikan abu yang ditiup angin kencang, hilang sudah. Artinya apa? Amal kebaikan orang yang tidak beriman itu menjadi sia-sia. Nih para jamaah sekalian, intinya di sini, makanya Rasul di sini menjelaskan dasarnya itu wajib, yaitu imanan. Kemudian wahtisaban itu artinya apa? Di sini diterjemahkan yaitu mengharapkan balasan terbaik sisi Allah. Ikhtisaban itu sebenarnya kalau lihat akar katanya secara bahasa itu dari hisab, hitungan. Jadi kalau orang itu misalnya berpuasa, hitungan, ya, kalkulasi. Sebenarnya hikmahnya puasa apa? Orang harus tahu supaya puasanya betul-betul serius itu. Ya, oh ternyata puasa itu junatun minanar, misalnya gitu ya. Yaitu sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dari ancaman neraka. Ya, puasa itu bisa menjadi pengendali apa? Nafsu bagi orang-orang anak muda misalnya begitu ya, nggak bisa nahan nafsunya, puasalah kata Rasul. Ya, kemudian kalau orang ingin menghadap Allah nanti gembira, maka dia harus berlatih puasa sunnah, ya. Dia akan berlatih gembira mensikapi apa? Datangnya waktu buka puasa maghrib itu. Sebelum maghrib itu kan ceria dia, seneng karena berpisah dengan yang ditahan-tahan mulai fajar itu ya. Mau makan minum kesukaannya ndak bisa, ya, dulit-dulit ndak bisa, nyicipi ndak bisa, bahkan menengok-nengok bikin kacau pikiran itu ya, dijauhkan semuanya. Tapi begitu maghrib dihadirkan di meja makan, tinggal nunggu detik-detik terakhir, gembira, seneng, anak-anak apalagi. Apa kata Rasulullah? Orang ini nanti kalau memang diterima ya puasanya, menghadap Allah juga gembira. Ini loh para jamaah sekalian. Apalagi kalau masuk surga nanti, itu pintunya khusus namanya Ar-Rayyan. Pintu khusus untuk orang yang suka berpuasa. Loh, ini kita kalkulasi hikmahnya apa, sehingga orang yang berharap betul ketemu Allah senang, masuk pintunya khusus, dijauhkan dari api neraka dan seterusnya, serius dia menjalani apa? Perintah ini. Makanya Allah ingatkan ittaqwa haqqa tuqatih. Kalau mentaati perintah Allah itu yang betul-betul dengan ketakwaan, jangan main-main, jangan setengah haqqa tuqatih, benar-benar tunduk taat patuh kepada Allah. Ya, ini para jamaah sekalian tentang puasa. Kemudian barang siapa melaksanakan Ramadan, meramaikan Ramadan, iktikaf, Masya Allah, pahala haji itu bisa kita dapatkan setiap hari loh para jamaah sekalian. Dari sholat subuh, sholat fajar itu sampai matahari terbit, ya, tinggal di masjid setelah sholat subuh itu bisa baca Quran, tadarus, macam-macam amal sholat yang dilakukan sampai terbit matahari. Sebelum pulang sholat 2 rakaat duha awal ini, atau orang sering menyebut dengan sholat isyraq atau sholat suruk istilahnya ya, isyraq, suruk, tuluk, bahkan ada yang menyebut sholat tuluk. Sebenarnya itu bahasa Arabnya sama, itu artinya ya, tolaatis samsu, asrokotis samsu, itu sama artinya, matahari telah terbit. Itu bahasa Arab saja. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab itu bisa apa? Bisa debat itu bukan sholat tuluk, itu sholat isyraq, bukan isyraq, suruk, isyraq, tuluk, bingung sendiri karena memang bukan orang ngerti bahasa Arab, padahal maksudnya sama. Itu loh para jamaah sekalian ya, ini pengetahuan lagi-lagi ya para jamaah sekalian tentang sebuah istilah saja. Nah, pahala haji dan umroh didapatkan, Masya Allah. Infak sedekah pada waktu itu yang terbaik, kalau Allah kehendaki dibalas 10 kali sampai 700 kali. Ini bulan penuh ampunan, maghfirah,
penuh dengan rahmat Allah. Bahkan di bulan ini itkum minan nar, menjanjikan untuk selamat dari apa? Ancaman neraka. Lah ini semuanya diperhitungkan, sehingga orang memakmurkan Ramadan itu betul-betul di planning. Infak sedekahnya sudah disiapkan di rumah. Semua keluarga kalau ke masjid wajib hukumnya mengambil uang ini untuk dimasukkan di kotak amal. Kalau ada pemulung atau pengemis minta-minta, wajib dikasih selama bulan Ramadan. Loh para jamaah sekalian, program yang namanya, mohon maaf ini ya, kadang keluarga yang ada rezeki itu apa? Selalu memberikan takjil di masjid. Mungkin kadang-kadang itu hanya apa? Sekerdus aqua taruh di masjid. Yang rezekinya banyak mungkin langsung 5 krak, 5 kardus, bahkan itu ada paketan apa? Kopi, wow, macam-macam itu ya, susu ya, dan seterusnya. Ada makanan kotakan, ada buah-buahan. Loh, ini menjadi apa? Program rutinnya. Ya, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka orang ini mendapatkan pahala apa? Pahala puasa, seperti orang yang dikasih makan yang sedang puasa. Loh, ini dikalkulasi para jamaah sekalian. Saya harus melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Saya harus silaturahim, ya, dan seterusnya. Maka dari itu di sini diingatkan imanan wahtisaban. Dasarnya betul-betul karena iman. Yang kedua ikhtisaban, perhitungan atas dasar pengetahuan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga mantap ketika kita ini apa? Meramaikan yang namanya bulan Ramadan. Sudah malam anak-anak pasti sholat, pasti taubat, pasti infak sedekahnya, semuanya orang tua sudah menyiapkan fasilitasnya. Kalau perlu orang tua untuk keluarga diberikan pakaian-pakaian ibadah yang baru, yang bersih, jangan yang kumal. Ya mohon maaf ya ibu-ibu, itu kadang-kadang itu muknahnya itu masya Allah ya, bukan menghina kita, kadang-kadang sampai kuning itu warnanya itu masya Allah gitu ya. Nah ini kan perlu gitu loh, bapaknya ini ya membelikan ganti mukna. Wong ganti-ganti HP bisa kok, ganti mukna nggak bisa gitu loh ya. Ini gantilah sadajarnya juga begitu. Wong masjid itu kadang juga berbenah kok, betul kan? Masjid itu bersih-bersih biasanya Ramadan, karpet cuci semuanya, semprot ini itu ya, dan lain sebagainya. Takjil tempatnya di mana? Biasanya nggak ada meja, ada meja untuk takjil. Loh, semuanya dirubah dalam rangka apa? Marhaban ya Ramadan. Nih para jamaah sekalian, kembali ke fitrah kesucian. Semua ini dilakukan untuk cleaning. Allah ini mengcleaning orang-orang beriman ini ada maksud apa? Ini belum saya jelaskan maksudnya, tapi ini prosesnya dulu, cleaning ya, kembali ke fitrah kesucian. Kemudian berikutnya yang kedua, kembali ke fitrah keberagamaan. Mungkin 1 Syawal setelah Ramadan tahun yang lalu sampai hari ini barangkali ada catatan-catatan hitam kita tentang apa? Keberagamaan kita. Kadang orang menjadi anomali keberagamaan. Itu ada tema saya. Anomali keberagamaan itu seperti apa? Ada penyimpangan tapi orang merasa benar. Orang berada dalam kesesatan tapi merasa benar. Ya, orang disesatkan setan tapi merasa mendapatkan petunjuk. Ini anomali. Anomali itu artinya menyimpang atau yang aneh-aneh, tidak wajar. Mestinya begini, dia tidak begitu. Ya, mestinya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya begitu. Misalnya apa? Anomali itu begini, yang di YouTube rame itu ya. Ada orang sholat semuanya menghadap ke kiblat, satu orang di belakang menghadap ke timur, yang ikuti juga Allahu Akbar juga, tapi menghadapnya ke timur. Ya, diingatkan sama jamaah yang lain supaya berputar menghadap ke kiblat. Gak mau, malah yang ingatkan dimarah-marahi. Loh, ini namanya perilaku apa? Anomali, kacau, cara berpikirnya kacau. Ya, di agama sangat banyak sekali. Ya, kalau minta kepada Allah itu A sampai Z mintanya itu ya.
tapi tidak mau menyembah Allah. Anomali dia menyembah yang lainnya, menyembah setan, ya itu ke Gunung Kawi macam-macam, tapi kalau sedang menghadap Allah mintanya A sampai Z gitu. Ini anomali juga, ya, anomali. Dan seterusnya, melihat kedoliman sebagai yang indah di matanya. Para jamaah sekalian, surat Ar-Rum ini menjelaskan tentang apa? Fitrah beragama. Dan ternyata fitrah beragama ini tidak banyak dipahami oleh umat manusia. Yang paham itu hanya sedikit. Padahal Rasulnya sudah mengingatkan dalam hadis Sahih Muslim itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasironihi au yumat jisanihi. Ya, setiap anak yang dilahirkan membawa fitrah beragama. Agama apa? Agama tauhid. Ya, tetapi lingkungannya, orang tua yang membesarkan itu bisa mempengaruhi. Kalau enggak orang tua, ya mungkin saudara yang lain karena orang tuanya meninggal dunia semuanya misalnya, atau di panti ada pengurus-pengurus, itu pengaruhnya besar. Kata Rasulullah apa? Bisa mengubah keyakinan tauhidnya menjadi keyakinan Yahudi. Apa itu? Menuhankan Uzair sebagai anak Tuhan, atau keyakinan Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, atau Majusi jadi menyembah apa? Api. Mungkin kalau diteruskan bisa menyembah matahari, Taoisme di Jepang itu, atau mungkin jadi ateis, tidak mengenal Tuhan. Ya, semuanya itu tergantung apa? Lingkungan. Maka dari itu ya, mohon maaf saya ya, pembantu rumah tangga itu biasanya karena rendah ekonominya, rendah pendidikannya. Tapi jangan cari pembantu yang juga rendah agamanya. Jangan. Ya, banyak pembantu itu dari keluarga-keluarga soleh, mendalam agamanya, ketaatannya tinggi. Ini yang kita cari. Kalau tidak begitu, anak kita ini berat kita harapkan jadi anak soleh dan solihah. Waktunya sholat nggak diajak sholat karena orang tuanya dua-duanya sibuk bekerja, pagi berangkat, pulang sore atau malam. Hidupnya anak-anak dengan pembantu, cita-citanya kadang kayak pembantu, ya ngomongnya kayak pembantu, perilakunya kayak pembantu. Makanya jangan yang cari minus agamanya, cari agamanya yang kaya, yang mendalam. Kemudian kalau memang itu rendah ekonomi, rendah pendidikan, yaitu pantas karena itu jadi pembantu kan begitu. Tapi jangan yang rendah apanya? Agamanya. Ya, kita pasti kecewa. Kenapa kita numpuk-numpuk harta kerja siang malam, ternyata anak kita tidak berbakti kepada orang tuanya. Jawabnya anak apa? Aku ini lebih sayang kepada mbok. Ya, kenapa mbok lah yang merawat aku mulai kecil sampai besar, ngantar sekolah, PP, ngaji juga begitu dan lain sebagainya, itu mbok. Makanya kalau liburan diajak orang tuanya ke luar negeri nggak mau, aku ingin mudik aja ke rumahnya mbok. Loh, ini kenapa? Karena jadi orang tua itu dirasakan adalah pembantu. Para jamaah sekalian, mau tidak mau kita harus mengakui kesalahan itu. Makanya dalam Islam itu yang bekerja wajib mencari nafkah itu hanya laki-laki, perempuan tidak. Perempuan itu di rumah. Ya, bagaimana kalau pendidikannya tinggi? Apakah dia tidak berhak bekerja? Boleh, kalau dia mampu memegang dua hal. Satu, dia bisa pegang kunci surga, amanat untuk mengamankan anak-anak ini, ibadahnya, pendidikannya harus terlaksana. Yang kedua, amanat dengan suaminya. Sudah. Kalau suaminya mengizinkan bekerja dan jangan tolah-toleh, ya jangan tolah-toleh. Itu. Tapi kalau laki-laki itu sudah mampu membiayai keluarganya, ya menafkainya, kenapa wanita harus bekerja? Kalau harus mengorbankan siapa? Anak pendidikan agamanya. Islam itu tidak menghina kok. Perempuan yang di rumah kemudian sarjana bisa kok bekerja seperti siapa? Khadijah itu kan bisa. Orangnya di rumah bisa kerja, punya karyawan, di antara karyawannya siapa? Rasulullah sendiri. Bisa itu melakukannya, mengendalikannya. Ya kadang-kadang aja pergi ke sana kemari. Nah,
Kalau harus menjadi pegawai karena sarjana S1, S2, S3 itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh apa? Modernisasi, ya, pengaruh modernisasi yang itu banyak sekali dipengaruhi oleh apa? Kapitalisme dan materialisme, ya, makanya ada kajian gender dan lain sebagainya itu. Oke ya para jamaah sekalian, ayat ini penjelasannya fitrah beragama adalah fitrah bertauhid. Ini surat Al-A'raf berikutnya ini sebagai penjelasannya. Setiap manusia sebelum dilahirkan ruhnya itu semuanya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bener nggak aku ini Tuhanmu? Maka qalu bala, syahidnya, betul engkau Tuhan kami jadi saksinya. Menyaksikan semua ruh sebelum masukkan ke janin dan dilahirkan. Kenapa dimintai saksi? Karena ada dua alasan, nanti pasti disampaikan manusia, ya. Yang pertama mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, wahai Tuhan kami lalai menjaga akidah tauhid kami, maka kami menyembah selain engkau. Allah nggak mau nerima alasan ini. Yang kedua, apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena kesalahan nenek moyang kami? Yang syirik, yang musyrik, yang sesat itu nenek moyang kami. Kami ini hanya generasi keturunan kok, yang hanya mengikuti ikut-ikutan saja. Maka Allah tidak mau menerima ini. Makanya Allah mengingatkan di surat Al-Isra ayat 36 itu apa? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian ikut-ikutan melakukan suatu perbuatan yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentang apa? Petunjuk Allah dan Rasulnya. Boleh nggak kita itu melakukan itu? Kenapa? Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggung jawaban para jamaah sekalian. Makanya Allah nggak mau nerima. Dua alasan ini nanti akan diucapkan manusia-manusia, ya, yang tidak menjaga fitrah agamanya ini para jamaah sekalian. Naudzubillah min dalik para jamaah sekalian. Berikutnya perubahan yang kedua, yaitu perubahan mencapai ketakwaan. Ini ayatnya yang kita semuanya sudah tahu. La'allakum tattaqun. Mohon maaf, ini adzan ya? Belum ya? Ya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus ini panggilannya orangnya beriman saja, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, tidak, wahai orang-orang Islam, hai manusia semuanya, tidak, tapi yang beriman saja ya diwajibkan untuk berpuasa, menjalani proses puasa ini agar terhantarkan menjadi orang yang bertakwa para jamaah sekalian. Ini perubahan yang kedua. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus memahami ini suatu proses perubahan bagi orang-orang yang beriman. Satu, untuk mencapai fitrahnya, baik fitrah kesucian, dan yang kedua fitrah beragama. Yang kedua adalah mencapai ketakwaan. Nah sekarang saya sebutkan ini, apa manfaatnya, mengapa Allah harus menyucikan hambanya, supaya ini loh dicintai Allah sepanjang hidupnya. Mulai 1 Syawal itu Idul Fitri ya, orang-orang seneng rame orang beriman karena merasa kembali ke fitrah. Ini senangnya 1 Syawal itu diharapkan sepanjang hidupnya sampai paling tidak Ramadan yang akan datang. Ini janji Allah, inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah karena selalu menyucikan diri dari najis dan dosa-dosa. Ghairil maghdub waladhdallin. Ini permintaan kita setiap rakaat dalam sholat itu. Ya, ghairil maghdub, ya Allah, jangan Engkau masukkan kami ini golongan orang-orang yang Engkau murkai, apalagi orang-orang yang tersesat, tapi masukkan hamba-hambamu yang Engkau cintai, Engkau sukai. Ini loh para jamaah sekalian. Jadi Allah itu sebenarnya apa? Di bulan Ramadan itu menggodok orang beriman supaya masa depannya itu prospektif, cerah, menggembirakan, menyenangkan, seperti gembiranya di awal bulan Syawal, namanya Idul Fitri. Berikutnya dicintai oleh Allah kalau angkat tangan, minta, mohon, berdoa, kalau dikabulkan itu memang pantas karena ini hamba yang dicintai.
Sementara manusia yang lain ada yang pura-pura beriman itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang yang beriman, tapi mengatakan kami juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Minta juga kepada Allah, akhirnya doa gitu ya. Padahal yang dilakukan kedoliman demi kedoliman dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah apa? Bagaimana mungkin orang ini doanya sampai kepada Allah? Doanya sih bagus, tapi nggak sampai kepada Allah karena doanya tertahan di pintu langit. Mengapa tertahan di pintu langit nggak sampai kepada Allah? Karena konsumsinya dengan mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Tuh. Sehingga yang dirasakan orang yang berdoa ini apa? Kok doaku nggak pernah diijabahi ya oleh Allah? Karena doanya tertahan. Karena ini orang-orang zalim. Para jamaah sekalian, lain dengan orang-orang yang tadi taat, yang dicintai oleh Allah, ya minta beasiswa untuk anak cucunya, dibukakan oleh Allah beasiswa, ya cari menantu yang soleh, yang solihah, dapat juga loh. Kadang dapatnya geletek gara-gara traweh terus besanan. Ini loh, nggak tahu gitu loh para jamaah sekalian. Kadang sholat hari raya, setelah hari raya ada ramah tamah, ngobrol-ngobrol, dari mana bapak ibu, loh kok jadi besanan ya begini nih ya. Kita tidak tahu, cari-cari sulit, tahu-tahu ketika sholat jamaah dapat, pulang hatinya berbunga-bunga. Kenapa? Ketemu besan loh. Dan besannya kebetulan kaya raya tapi soleh dan solihah. Dirinya ini orang miskin tapi soleh, Allah angkatlah dia. Ya sudah waktunya ini keluarga ini kesabarannya dengan ujian kemiskinan dibalik. Ya nudawiluha bainan nas, kata Allah, kami pergulirkan kejayaan kemakmuran di antara manusia. Nggak ada ceritanya orang miskin terus itu, kaya terus itu juga nggak ada. Makanya Allah mengingatkan apa? Waginaka qabla fakrika. Rasulullah ini iktanim khomsan qabla khomsin. Hati-hati, jaga pada waktu kita kaya sebelum datang kemiskinan. Pasti itu terjadi. Ini perubahan 5 macam yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Yang hidup pasti mati, ya, yang sehat pasti sakit-sakitan, yang leluasa ya itu akan sempit, ya, yang muda kalau panjang umur pasti tua, nggak akan muda terus. Para jamaah sekalian, ini perubahan 5 macam yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Sudah ada nih belum? Belum, alhamdulillah. Saya teruskan. Yang kedua, mungkin catatan hitam lain lagi tentang apa? Fitrah beragama. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang orang itu tiba-tiba nyerempet-nyerempet kemusyrikan gitu. Yo sekali-kali gak apa-apa ya, minta orang pinter gitu ya, minta ke orang pinter sekali-kali gitu loh ya. Sudah diajari Allah iya karena butuh, iya karena stain, mungkin gak sabar gitu loh ya. Ayo sekali-kali ngalap berkah ya. Loh ngalap berkah kemana? Ya ke orang itu, biar kita dapat berkah. Padahal berkah itu hanya ada di tangan Allah. Kita sendiri sudah diajari dalam salam itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah itu milik Allah. Lah kok minta berkah kepada manusia? Padahal manusia miskin berkah, minta berkah kepada Allah, kok dimintai orang lain berkah? Masa Allah salah adres ini para jamaah sekalian. Oke, ini kemudian ini ayatnya, Masya Allah, surat Fussilat ya. Orang-orang yang jaga fitrahnya, tauhidnya, maka Allah janjikan ini. 1, dia tidak akan sedih, tidak akan takut, dan selalu gembira karena dijanjikan masuk surga. Tiket surga sudah diberikan ini orang yang jaga akidahnya tadi ya. Kemudian apapun yang dia minta dipenuhi oleh Allah. Insyaallah. Saya lanjut sedikit sebentar. Ini tentang misi ketakwaan, agar di sisi Allah terangkat sebagai wali-wali Allah, dijauhkan dari kekhawatiran kesedihan, mendapat kabar gembira untuk hidupnya di dunia dan akhirat. Ini kan prospek masa depan yang luar biasa. Lah kok tiba-tiba orang-orang Islam menyambutnya dengan sepele? Wis poso teko, wis alamat kabeh podo poso,
Ramadan teko, posone teko, kok hanya itu? Padahal Allah memprospek kegembiraannya itu dunia akhirat kayak begini. Tiket surga 2 kali sudah diberikan. Masya Allah para jamaah sekalian, kok orang menyambutnya tidak gembira? Allah saja menyebut ini busro, berita gembira, gak gembira, biasa-biasa. Ini mesti misunderstanding, salah pak paham. Makanya perlu belajar ini supaya bisa menangkap yang sesungguhnya dari bulan Ramadan, yang merupakan perubahan besar yang dijanjikan Allah di dunia maupun di akhiratnya. Semoga kita semuanya dengan ridho izin Allah, rahmatnya bisa memasuki Ramadan dengan benar dan dikeluarkan dengan benar. Amin, Allahumma amin. Demikian, selanjutnya saya minta dibaca sendiri hak kabar gembira dunia dan akhiratnya. Baca ulang, diskusikan dengan keluarga. Ini nanti yang kita hadapi di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.